Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 12 bab yang kedua, yaitu statistika, untuk submateri membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Oke, apa itu tabel distribusi frekuensi? Nah, tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval, di mana setiap nilai data hanya termasuk ke dalam salah satu kelas interval ya. Jadi, contoh dari tabel distribusi frekuensi seperti ini, yaitu data hasil penilaian harian matematika wajib peserta didik kelas 12 MIPA A ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini merupakan tabel dari distribusi frekuensi ya, tabel distribusi frekuensi, dan ini mencirikan ya data berkelompok ya. Jadi harus kalian ingat bahwa tabel distribusi frekuensi itu merupakan data berkelompok ya. Nah, ciri khasnya dia memiliki kelas-kelas interval ya. Jadi nilai di sini berupa kelas interval. Jadi dari nilai 31 sampai 40 itu ada frekuensinya ada 4, atau 4 orang siswa memperoleh nilai dari 31 sampai 40. Kemudian ya dari nilai 41 sampai 50 itu ada 10 orang ya peserta didik yang memperolehnya ya. Untuk nilai untuk frekuensinya 13, atau 13 orang memperoleh nilai dari 51 sampai 60 ya. Dan seterusnya. Jadi frekuensi mencirikan banyaknya peserta didik, sedangkan nilai itu ditulis dalam bentuk interval ya, atau rentang. Nah, perbedaan antara data berkelompok dengan data tunggal ya. Data tunggal seperti ini. Jadi nilai yang ditulis dalam tabel itu tidak berupa interval atau rentang, jadi langsung ke nilainya. Jadi untuk nilai 30 itu ada 1 orang ya, kemudian 35 3 orang ya, kemudian 45 ada 4 orang yang memperolehnya ya. Jadi itu perbedaan jelas antara data berkelompok dengan data tunggal. Nah, untuk data tunggal sudah pernah kalian bahas di jenjang SMP ya. Jadi tidak kita bahas di sini. Fokus bahasan kita adalah data berkelompok ya. Jadi nanti untuk bahasan tentang membuat histogram, kemudian poligon ya, akan kita gunakan data berkelompok ya. Karena memang data berkelompok ya yang hanya bisa dibuat ya, atau bisa dibuat ke dalam histogram dan poligon frekuensi. Oke, jadi poin penting yang harus kalian ingat bahwa data berkelompok atau tabel distribusi frekuensi ya, nilainya atau datanya berupa rentang. Nah, setiap data berkelompok dan data tunggal itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari data berkelompok ya, dari tabel distribusi frekuensi ya, kelebihannya berapa banyak pun peserta didik yang terdapat di suatu sekolah ya bisa dituliskan. Misalkan kita ingin menuliskan data ya penilaian harian matematika wajib untuk seluruh jenjang kelas ya. Misalkan ada 30 kelas di suatu sekolah, maka diperkirakan ada 1000 peserta didik. Maka setiap nilai bisa kita masukkan dalam tabel yang sangat singkat atau sangat pendek ya, terdiri dari beberapa baris saja seperti ini. Ya, misalkan dari nilai 31 sampai 40 ada 100 siswa. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. Jadi berapa banyak pun ya peserta didik yang terdapat di suatu sekolah bisa dibuat atau bisa dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, dan hanya terdiri dari beberapa baris saja. Itu kelebihan dari ya dari tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Nah, kekurangannya nilai yang diperoleh itu kurang jelas ya. Jadi kalau misalkan ditanya berapakah nilai keempat orang ini, nggak tahu kita. Jadi dari nilai 31 sampai 40 intinya ada 4 orang gitu. Tapi berapa nilai jelasnya atau nilai pastinya berapa gitu, nggak tahu. Ya, pada intinya dari 31 sampai 40 ada 4 orang yang memperolehnya. Ya, nilainya nggak tahu gitu. Jadi itu kekurangan dari data berkelompok ya. Nah, kelebihan dari data tunggal jelas nilainya. Dari nilai 30 itu ada 1 orang, kemudian 35 ada 3 orang. Kekurangannya, nah andaikan nilainya bervariasi ya. Misalkan kita buat soal dalam bentuk esai, maka nilainya mungkin nanti 31, 32, 33. Jadi bayangkan ada 1000 siswa dan dengan nilai yang bervariasi gitu. Maka akan sangat banyak sekali baris yang dibuat, mungkin sampai ratusan baris ke bawah ya. Itu kekurangan dari data tunggal.
Oke. Jadi kelebihan dan kekurangannya silahkan kalian ingat. Ya, pada intinya untuk ya video ini kita hanya berfokus ya, fokus bahasan kita ada di data berkelompok ya. Jadi kita menggunakan tabel distribusi frekuensi. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa bagian-bagian yang harus kalian pahami ya dari tabel distribusi frekuensi. Dan bagian ini wajib kalian ingat ya, karena akan sangat berhubungan dengan materi-materi berikutnya ya, terkait statistika, yaitu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Nah, poin penting yang pertama yaitu kelas interval. Nah, kelas interval yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Jelas ya. Jadi ini merupakan kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Berarti kelas interval pertama itu 31 sampai 40 ini merupakan kelas interval pertama. Kemudian 41 sampai 50 ini kelas interval kedua. Jadi ini merupakan kelas interval kedua, ya ini kelas interval ketiga, dan seterusnya sampai kelas interval ya sampai kelas interval ke-6. Jadi 81 sampai 90 merupakan kelas interval ke-6 ya. Jadi semuanya ada ke-6, 6 kelas interval. Nah, ini poin yang pertama ya, kelas interval. Harus kalian ingat ya. Kemudian yang kedua, batas bawah kelas atau BB ya. Kita singkat BB, batas bawah kelas. Jadi batas bawah kelas merupakan nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Nah, jadi misalkan batas bawah kelas interval pertama. Jadi ini kelas interval pertama 31 sampai 40 ya. Berarti batas bawahnya yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri. Berarti nilai data yang terletak di sebelah kiri ada 30, 31. Maka 31 merupakan batas bawah kelas interval pertama. Nah, batas bawah kelas interval kedua yaitu 41 sampai 50 merupakan kelas interval kedua, maka batas bawahnya adalah 40, 41 dan seterusnya. Jadi, misalkan ditanya batas bawah dari kelas interval ke-6 berapa? Berarti 81. Nilai data yang terletak di sebelah kiri. Oke, lanjut. Batas atas kelas ya. Jadi ada batas bawah dan batas atas. Nah, batas atas kelas adalah nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Jadi kalau batas bawah terletak di sebelah kiri, nah batas atas itu terletak di sebelah kanan. Berarti kalau misalkan batas atas kelas interval pertama, intervalnya dari 31 sampai 40, berarti yang terletak di sebelah kanan yaitu 40. Kemudian batas atas kelas interval kedua, berarti yang terletak di sebelah kanan yaitu 50. Nah, kalau ditanya batas atas dari kelas interval ke-6, berarti 90. Jadi kalau batas bawah terletak di sebelah kiri, batas atas terletak di sebelah kanannya. Batas ya. Perhatikan, poin penting yang harus kau ingat adalah kata batasnya. Batas bawah terletak di sebelah kiri dan batas atas terletak di sebelah kanan ya. Ada 3 poin penting yang sudah kita bahas. Silahkan kalian ingat dulu. Setelah ingat, silahkan kalian lanjutkan videonya ya. Jadi diingat dulu 3 poin penting ini. Kalau sudah ingat ya silahkan dilanjutkan videonya ya. Oke, lanjut ke poin yang keempat. Kalau ini batas ya, batas yang poin keempat adalah tepi ya. Jadi kata batas dan tepi bawah kelas ya, batas bawah dan tepi bawah itu berbeda ya. Nah, kalau batas tadinya merupakan nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval, ya, batas bawah. Nah, tepi bawah kelas yaitu batas bawah kelas. Jadi tepi bawah merupakan batas bawah kelas dikurangi dengan ketelitian data. Nah, jadi sebelum kalian lanjut ke tepi bawah, batas bawah harus benar-benar kalian pahami ya. Karena ini sangat berkaitan. Nah, batas bawah kelas adalah tepi bawah kelas adalah batas bawah dikurangi ketelitian data. Nah, ketelitian data di sini merupakan bilangan bulat ya. Jadi kalau kalian belajar nanti materi statistika di matematika peminatan kelas 12 semester genap ya, kalian akan tahu ya ketelitian data itu apa ya. Jadi nanti dibahas lebih lanjut di matematika peminatan kelas 12. Jadi kalau misalkan datanya berupa bilangan bulat, nah ketelitiannya adalah 0,5 ya.
Kalau datanya berupa satu desimal, artinya satu angka di belakang koma, misal 3,2, 3,3 atau 31,2, maka ketelitian datanya adalah 0,05 dan seterusnya. Berarti kalau dua desimal atau dua angka di belakang koma berarti 0,005. Nah, pada umumnya ya ketelitian data yang digunakan adalah 0,5 ya secara umum ya, karena datanya berupa bilangan bulat, itu 31, 40 ini bilangan bulat kan, berarti kita menggunakan 0,5 sebagai ketelitian data ya. Oke, lanjut saja. Intinya tepi bawah kelas yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Berarti misalkan kita fokusnya ke kelas interval pertama ya. Tepi bawah kelas interval pertama berarti batas bawah dikurangi ketelitian data. Nah, karena di sini ya data berupa bilangan bulat yaitu 31, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Nah, secara umum secara umum digunakan 0,5 ya, karena soal-soal yang diberikan pada umumnya berupa bilangan bulat seperti ini, 31 sampai 40 atau 31 sampai 35 dan seterusnya ya. Oke, berarti batas bawahnya berapa dari interval ini? Batas bawah berarti sebelah kiri ya, berarti 31 dikurang 0,5 berarti 30,5 ya. Jadi sebelum kalian lanjutkan, kalian ingat baik-baik ya terkait batas bawah dan batas atas ya. Lanjut, berarti tepi bawah kelas interval berikutnya yaitu kedua, berarti batas bawahnya 41 dikurang dengan ketelitian data itu 0,5, berarti 41 dikurang 0,5 berapa? 40,5 ya. Jadi tepi bawah itu merupakan batas bawah dikurang dengan ketelitian data. Harus kalian ingat. Nah, sekarang tepi atas kelas. Sebaliknya, kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi. Nah, kalau tepi atas itu batas atas ditambah. Jadi kalau batas tepi bawah dikurangi, tepi atas malah ditambah dengan ketelitian data. Jadi berbeda ya. Nah, tepi atas kelas interval pertama yaitu 31 sampai 40, berarti batas atasnya kan sebelah kanan 40. Ditambah dengan ketelitian data, berarti 40 ditambah 0,5 berapa? 40,5. Tepi atas kelas interval kedua, berarti batas atasnya kan sebelah kanan 50. Ditambahkan dengan 0,5 berarti 50 tambah 0,5 berapa? 50,5 dan seterusnya. Berarti kok ditanya tepi bawah kelas interval ke-6, tepi bawah ya, berarti ini kita kurangi dengan 0,5 karena tepi bawah ya, berarti 80,5. Kalau pertanyaannya tepi atas ya, tepi atas kelas interval ke-6 berarti 90 ini sebagai batas atas 90 ya, kalian tambahkan dengan 0,5 berarti 90,5 ya. Berarti 90,5 merupakan tepi atas dari kelas interval ke-6. Nah, berarti sudah ada 5 poin penting yang wajib kalian ingat ya dalam membaca tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau kalian masih bingung ya, silahkan kalian pause dulu video ini dan ditulis materinya ya. Jadi diingat poin-poin pentingnya. Kalau udah paham ya, sedikit ingat, silahkan kalian lanjutkan lagi. Oke, poin yang ke-6 adalah titik tengah. Ini sebenarnya nggak perlu kalian hafal ya, ini rumus, ini hanya bentuk umumnya saja. Yang perlu kalian ingat dari titik tengah ya, atau nilai tengah ya, sama ya. Sebagian buku menuliskan dengan nilai tengah ya. Yang perlu kalian ingat, yang namanya titik tengah itu dari interval, tinggal kalian jumlahkan intervalnya, kalian bagi 2 ya. Jadi kalian sudah sering belajar tentang titik tengah ya di materi dalam menentukan persamaan garis ya. Misalkan dari dua buah titik di koordinat kartesius ya, ditanya berapakah titik tengahnya, maka tinggal kalian jumlahkan, kalian bagi 2. Jadi berlaku umum ya namanya titik tengah ya. Berarti titik tengah kelas interval pertama, kalian jumlahkan saja ya intervalnya, kalian bagi 2, berarti 31 tambah 40. Ingat ya, ini bukan kurang ya, ini sampai ya. Jadi kalau ini sampai ya, interval ini bukan kurang, berarti kalian jumlahkan saja 31 kalian tambahkan 40, kalian bagi 2 atau kali setengah, sama kan? 31 tambah 40 berapa?
71 dibagi 2 atau dikali setengah sama saja dibagi 2. 71 dibagi 2 35,5. Jadi titik tengah ini nggak perlu kalian hafal ya. Namanya titik tengah itu selalu dibagi 2 ya, jumlahkan intervalnya dibagi 2 ya. Atau diketahui 2 buah titik, kalian jumlahkan saja, kalian bagi 2 ya, seperti itu ya secara umum. Oke, berarti titik tengah kelas interval kedua adalah kalian jumlahkan 41 ditambahkan 50 dibagi 2 ya. Berapa? 91, kalian bagi 2, 45,5 dan seterusnya ya. Jadi titik tengah. Nah, tambah lagi satu poin penting kan. Jadi ditulis materinya, diingat baik-baik ya sebelum kalian melanjutkannya. Oke. Titik tengah berarti sudah ada kelas interval, kemudian batas bawah kelas, batas atas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan titik tengah. Titik tengah disimbolkan dengan XI ya. Ini menandakan suatu indeks ya, urutan, indeksnya urutan. Jadi kalau misalkan titik tengah kelas interval pertama berarti X1, titik tengah kelas interval kedua berarti X2. Kalau titik tengah kelas interval ke-6 berarti X6 sebagai indeks atau urutan 6-nya ya. Jadi ini menyatakan indeks ya. Nah, TATB ini kalian ingat ya, tepi bawah itu TB, tepi atas TA, batas bawah BB, batas atas BA. Oke, 6 poin penting silahkan kalian ingat terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang ketujuh merupakan banyak kelas. Nah, banyak kelas ini hanya ya poin tambahan. Banyak kelas pada tabel distribusi frekuensi di samping ada 6 kelas, yaitu 6 kelas interval. Ini kelas interval kedua, pertama, kelas interval kedua, kelas interval ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Berarti banyak kelas intervalnya ada 6 kelas interval ya. Ini nggak perlu kalian ingat ya, karena mudah kan, semuanya ada 6 kelas interval ya. Oke, poin yang terakhir adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas ini akan sering sekali kalian gunakan di materi-materi berikutnya, dan ini sangat wajib sekali kalian ingat. Nah, panjang kelas yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas ya. Ini cara pertama. Atau, ya berarti cara yang kedua, hasil pengurangan antara batas atas dengan batas bawah kelas ditambah 1. Nah, secara umum, yang paling mudah digunakan adalah yang kedua ya. Karena kalau tepi kelas, kalian harus mencari tepi lagi, berarti 30,5 dengan 40,5 ya. Tapi kalau batas, tinggal kalian lihat, oh batasnya tinggal dikurangkan kan. Berarti, nah poin selanjutnya, setiap interval dalam tabel distribusi frekuensi memiliki panjang kelas yang sama. Jadi oleh karena itu, untuk menentukan panjang kelas cukup menghitung panjang salah satu kelas interval. Jadi kalau ditanya panjang kelas, ya cukup kalian ambil saja satu interval, berarti mewakili interval-interval yang lain ya. Jadi kalian boleh mengambil interval kelas pertama atau kelas interval yang ke-6. Secara umum biasa digunakan atau dihitung kelas interval yang pertama. Mengapa? Karena bilangannya lebih kecil ya. Contoh misal panjang kelas ya, kita gunakan yang batas saja ya. Berarti batas atas dikurangi ya, pengurangan antara batas atas dengan batas bawah ya, ditambah dengan 1. Berarti batas atas 40 dikurang 31 ditambah 1 ya. Berapa? Ini dikurangkan 9 tambah 1 10. Nah, seperti ini. Atau selisih kalian tambahkan 1. Berapa selisihnya? 9 tambah 1 10 ya, kayak gitu ya. Sama, ini selisihnya juga 9 tambahkan 1 10. Karena panjang kelas itu cukup kalian cari ya di salah satu interval kelas. Nah, panjang kelasnya mewakili semua kelas interval ya, karena panjang kelas untuk setiap kelas interval adalah sama. Oke. Ada 8 poin penting yang kalian ingat ya, harus kalian ingat di tabel distribusi frekuensi, karena akan sangat berkaitan dengan materi-materi yang berikutnya. Oke. Jadi 8 poin penting ini jangan sampai kalian lupakan ya. Terutama untuk yang batas kelas, kemudian tepi kelas, titik tengah, dan panjang kelas. Oke, kita lanjutkan materinya. Yang kedua, masih dalam membahas tabel distribusi frekuensi, tapi kita akan mencari titik tengahnya ya. Jadi langsung, ini cara berikutnya. Jadi kalian nggak perlu mencari satu persatu kalau ditanya soal seperti ini. Oke, titik tengahnya berarti kan jumlahkan kalian bagi 2 kan. Berapa tadi?
tambahkan dulu 71 dibagi 2 berapa? 35,5 ya. Tambahkan lagi berapa? 91 dibagi 2, 45,5. Titik tengah jangan lupa tambahkan dibagi 2 ya. Nah, sebenarnya kalian nggak perlu menghitung semuanya. Kalian hanya perlu menghitung panjang kelas terlebih dahulu. Panjang kelas selisih tambah 1 kan? Berapa selisihnya? 9 tambah 1 10 ya. Atau kalian bisa gunakan rumus seperti ini. Cuman kalau rumus kan ribet lagi kan, ngapal lagi kan. Ya intinya panjang kelas selisih tambah 1 gitu ya. Ya, selisih tambah 1. Atau kalian mau menggunakan tepi kelas, silahkan. Kalau tepi kelas ya tinggal tepi atas dikurang tepi bawah, jangan tambah 1 lagi ya. Kalau yang digunakan tepi kelas. Tapi kalau yang digunakan batas ya atau interval, berarti selisih ini kalian tambahkan 1, berarti 10. Nah, untuk mencari titik tengah yang berikutnya, tinggal kalian tambahkan panjang kelas. 35,5 tambah 10 berapa? 45,5 kan? Berarti tambah 10 lagi berapa? 55,5, 65,5, 75,5, 85,5 ya. Jadi kalian nggak perlu menghitung, tambahkan bagi 2 semuanya ya. Tinggal kalian cari 1 dan cari panjang kelasnya, selebihnya tinggal ditambahkan dengan panjang kelas ya. Jadi titik tengah selisihnya itu sama dengan panjang kelas ya. Jadi selisih antara titik tengah kelas interval pertama dengan yang berikutnya ya merupakan panjang kelas. Oke, lanjut. Tepi bawah kelas ya, tepi bawah TB. Nah, kalau TB merupakan batas bawah dikurang atau ditambah dikurangi dengan ketelitian data. Berarti batas bawahnya 31 dikurang 0,5 berapa? 30,5. Lanjut. Berarti yang kedua ya, tepi bawah yang kedua berarti batas bawah kita kurangi dengan 0,5, berarti 41 dikurangi 0,5 berapa? 40,5. Sama. Berarti ya tinggal kalian jumlahkan dengan panjang kelas. Ini kan 30,5 ditambah 10 berapa? 40,5 tambah 10 lagi 50,5, 60,5, 70,5, 80,5. Jadi kalian nggak perlu menghitung satu persatu dikurangi 0,5 ya. Nggak perlu, tinggal kalian jumlahkan saja dengan panjang kelas untuk yang berikutnya. Jadi selisih tepi kelas ya itu sama dengan panjang kelas ya. Poin penting yang harus kalian ingat ya, selisih titik tengah sama dengan panjang kelas. Selisih tepi kelas ya, tepi bawah kelas merupakan panjang kelas. Jadi sama ya. Lanjut ke tepi atas yaitu TA. Tepi atas berarti batas atas kalian tambah atau kurang? Ditambah. Batas atas ditambah dengan ketelitian data yaitu 0,5. Berarti 40 tambah 0,5 berapa? 45,5. Tinggal kalian tambahkan 10, 50,5, 60,5, 70,5, 80,5, 90,5. Oke, ini tepi atas ya. Oke, sudah lengkap tabelnya. Sekarang kita lanjut ke gambar histogram. Jadi tabel sudah lengkap, lanjut ke cara menggambar histogram ya. Jadi gambar histogram ya sama ya datanya. Gambar histogram itu mirip dengan diagram batang, tapi dia memiliki perbedaan yang sangat jelas ya, atau ciri masing-masing. Nanti akan kita bahas kalau gambar sudah jadi ya. Nah, sama seperti menggambar diagram batang, kalian perlu membuat garis vertikal dan horizontal ya, panah ke atas dan panah yang ke samping sebelah kanan. Panah yang ke atas itu untuk frekuensinya ya, sama seperti menggambar diagram batang, dan yang ke samping nih nilai. Oke, kita buat dulu frekuensinya. Ya, kalau kalian masih ingat materi SMP cara menggambar diagram batang biar bagus, kita fokus ke frekuensi. Di sini frekuensinya terendah itu 2 dan tertinggi 13 ya. Berarti kalian hanya perlu membuat misalkan ya 5, 10, 15 ya. Boleh. Jadi harus urut, jangan acak ya. 5, 10, 15 dan jaraknya harus sama ya. 5, 10, 15 boleh, silahkan saja. Di sini saya menggunakan ya ada 7 titik, yaitu dimulai dari 2, 4, 6 ya. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya buat 7 buah titik, dan untuk setiap titik saya mulai dari 2, berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ya. Ini bebas, terserah kalian. Kalian mau mulai dari 5, 10, 15 ya, terserah kalian. 3 buah titik ya nggak masalah ya. Tapi gambarnya nantinya ya, untuk yang 3, 6 mungkin ya nggak rapi ya.
Jadi kalian boleh gunakan 1, 2, 3 sampai ke 15 ya, nggak masalah ya. Intinya jangan kurang. Jangan kurang dari 13 ya. Kalian boleh gunakan 3, 6, 9, 12, 15 ya, terserah kalian. Nah, di sini saya menggunakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Intinya jaraknya harus sama ya untuk setiap nilainya ya. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan jangan kurang dari frekuensinya. Untuk yang ke samping, nah kalau yang nilai ini yang horizontalnya nilainya berbeda dengan gambar dari diagram batang yang menggunakan nilai. Di histogram kita menggunakan tepi kelas ya, tepi atas dan tepi bawah kelas ya. Jadi ingat poin penting di histogram, kita menggunakan tepi kelas. Berarti yang pertama ya, kalian lihat di sini tepi kelas. Nah, 30,5 sampai 40,5, 40,5 sampai 50,5. Nah, perhatikan bahwa tepi atas kelas interval pertama itu nilainya sama dengan tepi bawah kelas interval kedua. Ya. Tepi atas kelas interval kedua nilainya sama dengan tepi bawah kelas interval ketiga dan seterusnya. Perhatikan nilainya sama kan? Nah, 70,5, 80,5. Berarti kita hanya perlu membuat 1 titik, 2 titik karena nilainya sama, 3 titik ya, 4 titik. Ini kan sama nih. 5 titik, 6 titik dan 7 titik ya ke samping. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti 30,5, 40,5, 50,5 dan seterusnya sampai 90,5. Intinya jangan sampai ada ya tepi kelas yang terlewatkan ya. 1 2 3 4 5 6 7 semuanya ya. Kalau kalian pengen yang singkat ya tinggal kalian jumlahkan dengan 1 untuk semua. Berarti banyak titik yang kalian buat. Di sini ada 6 kelas interval, berarti 7 titik ya. Seperti itu ya. Nah, walaupun di sini ditulis nilai ya, ditulis nilai, tapi untuk histogram nilai yang dipakai yaitu tepi kelas bukan batas kelas ya. Jadi untuk histogram nilai yang digunakan itu tepi kelas ya. Oke, tinggal kalian buat batangnya. Sama ya seperti diagram batang, dia juga menggunakan batang histogram. Kita sebut saja batang ya. Batangnya yang pertama, lihat frekuensinya 31 sampai 40 atau 30,5 sampai 40,5, frekuensinya 4. Berarti sampai sini kalian buat seperti ini. Lanjut yang kedua, frekuensinya 10 berarti ke atas sampai sini. Nah, yang ketiga frekuensinya 13 berarti kira-kira di sini ya. Nah, di sini 13. Kemudian yang keempat frekuensinya 6 berarti kita gambarnya sampai sini. Nah, seperti itu. Yang kelima frekuensinya 3 berarti 1 2 3 di sini ya, 3 ya. Nah, sampai situ. Dan yang terakhir adalah 2. Berarti di sini frekuensi ya, gambarnya batangnya. Nah, ini merupakan gambar histogram ya, poligonnya belum. Nah, secara umum soal-soal yang akan kalian lihat nantinya ya untuk materi berikutnya, bentuk histogramnya seperti ini ya. Jadi batangnya menyatu, berbeda dengan diagram batang ya. Ini contoh dari diagram batang. Jadi antara batang, sebut saja batang ya, batang yang pertama dengan batang yang berikutnya itu terpisah ya. Jadi ini contoh dari diagram batang, batangnya terpisah. Nah, di histogram batangnya menyatu seperti ini. Mengapa? Kalau kalian lihat lagi, kalian analisis ya. Mengapa dia menyatu? Karena tepi kelasnya ini tepi atas kelas interval pertama sekaligus menjadi tepi bawah kelas interval kedua. Makanya batangnya menyatu kayak gitu. Ini tepi atas kelas interval kedua sekaligus menjadi tepi bawah kelas interval ketiga. Ya, nilainya sama gitu. Makanya antar batang ini menyatu karena tepi kelasnya nilainya sama ya. Tepi bawah sekaligus tepi atas kelas berikutnya gitu. Tepi atas sekaligus tepi bawah kelas berikutnya ya. Jadi makanya batangnya menyatu ya. Untuk histogram seperti ini gambarnya. Diingat ya. Oke. Untuk poligon kalian hanya perlu menggunakan tengah-tengah. Kalian kasih titik di tengah-tengah seperti ini. Titik di tengah-tengah untuk masing-masing batangnya. Dan kalian tarik sebuah garis dari sini, hubungkan ke titik tengahnya. Nah, seperti ini. Jadi gambar yang garis yang berwarna kuning ini merupakan poligon frekuensi ya. Kalau yang batang ini merupakan histogram. Nah, garis yang warna kuning ini merupakan poligon. Nah, biasanya dipisah gambarnya ya.
secara umum dipisah, tapi kita buat menjadi satu nggak masalah ya. Intinya kalian paham yang mana histogram dan yang mana poligon ya. Jadi gambar garis yang berwarna kuning yang melalui titik tengah ini merupakan poligon frekuensi ya. Oke, itu saja untuk histogram dan poligon frekuensi ya. Jadi silahkan kalian ingat baik-baik materi ini ya, jangan sampai kalian lupakan dan latihan membuat histogram dan poligon ya. Oke. Nah, ini secara umum bentuk histogram seperti ini ya, dan yang benar ya. Jadi yang benar gambar histogram menggunakan tepi kelas ya, tepi bawah dan tepi atas ya. Ini gambar yang benar. Nah, nanti di soal kalian akan menemukan histogram yang menggunakan batas atau interval seperti ini ya. Jadi kalian nggak masalah ya, sama saja kan. Kalau ditanya tepi ini berapa, tepi bawahnya berarti 30,5 gitu. Tapi secara konsep ini salah ya. Kenapa? Karena antara 31 sampai 40 dan 41 sampai 50 itu terpisah. Ya, terpisah. Jadi secara konsep ini kesalahan fatal sebenarnya. Namun beberapa buku, kadang beberapa soal malah membuat histogram menggunakan ya interval seperti ini ya. Ya kita anggap nggak masalah saja ya. Tapi secara konsep ya ada kesalahan di situ. Karena ini nggak nyatu gitu, ada jarak di sini ya, antara 40 sampai 41 ada jarak seharusnya ya. Jadi yang benar konsepnya menggunakan tepi kelas ya, tepi bawah dan tepi atas kelasnya. Tapi sekali lagi ya, nanti akan ada soal yang menggunakan ya interval seperti ini, atau soal-soal yang menggunakan titik tengah. Nah ini aneh lagi kan, tapi nggak masalah ya, sekali lagi ya. Jadi kadang ada soal yang menggunakan titik tengah. Bagaimana cara penyelesaiannya kalau ditanya batas kelasnya atau tepi kelasnya? Nah, akan kita bahas lebih lanjut di materi-materi berikutnya terkait ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data ya. Pada intinya ada 3 bentuk histogram ya, yaitu menggunakan tepi bawah ya, ini dan ini gambar yang benar, tepi bawah dan tepi atas atau tepi kelas. Yang kedua menggunakan interval, dan yang ketiga menggunakan titik tengah ya, atau nilai tengah. Nah, sebenarnya histogram yang menggunakan titik tengah seperti ini asalnya itu menggunakan ya poligon ya. Jadi kalau kalian menemukan gambar poligon ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa poligon itu menggunakan titik tengah ya dari batang. Berarti dia menggunakan titik tengah dari interval data. Jadi sebenarnya kalau kalian melihat gambar poligon seperti ini ya, poligon itu menggunakan titik tengah ya. 35,5, 45,5, 55,5 dan seterusnya. Jadi kalau ditanya atau diberikan gambar poligon itu menggunakan titik tengah ya. Berbeda dengan histogram ya. Kalau tadi histogram menggunakan apa? Menggunakan tepi kelas. Jadi itu poin-poin penting yang harus kalian ingat ya dalam membaca dan menyajikan data dalam bentuk histogram, kemudian dan poligon ya. Oke, demikian untuk video kali ini ya. Silahkan kalian kalau bisa materinya dicatat poin-poin pentingnya yang saya sampaikan ya, sehingga kedepannya kalian tidak kesulitan lagi ya untuk menentukan ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data berkelompok ya. Demikian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, terutama bagi yang menyampaikan dan bagi semua yang menonton video ini ya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.